Ada yang harus dikuasai, tapi bukan menguasai cintamu. Kelas-kelas apa saja yang harus kalian kuasai, khususnya untuk bertarung di Battle Royale ini? Baiklah, oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Kalian yang terbaik. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan membahas tentang kelas-kelas yang harus kalian kuasai di saat bermain. Dan kali ini, saya akan bahas untuk kelas yang bagus di saat dipakai ketika bertarung, dan ini bagian pertamanya. Perlu diingat, saya tidak akan memberi banyak tentang cara penggunaannya. Hanya akan saya berikan sedikit saja, karena untuk penggunaan yang lengkap, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda. Tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Rewind, yap, kelas yang mampu memutar balikan posisi kita ke semula, yang wajib kalian kuasai, terutama di saat digunakan untuk bertarung, ataupun untuk menghindar. Perhatikan. Why are you running? Untuk bertarung jarak dekat, ketika gunakan rewind ini, kalian harus benar-benar tenang, dan teruslah bergerak gempur musuh. Rasa mundur, rasa lebih. Anjing, kurang ajar sianya. Jika kalian ingin dekati musuh di ruang terbuka seperti ini, berlarilah secara zigzag seperti ini. Ini bertujuan agar tembakan musuh tidak mengenai kita semuanya. Dan setelah jarak cukup dekat, atau darah akan habis, segeralah gunakan rewind ini, lalu segera tembaki musuh dengan cepat. Goblok kaget depan mata. Kelas rewind ini, selain untuk duel, kelas ini pun dapat digunakan ketika merasa terkejut dengan kehadiran musuh secara tiba-tiba seperti ini, ataupun dalam keadaan terdesak. Dan untuk situasi seperti ini, kalian bisa menghindari musuh, ataupun bisa kembali menyerang musuh. Tapi, tidak akan bisa, dan tidak akan mampu untuk menghindar dari kenyataan manisnya cintaku padamu. Ya gue gampar mulut lo. Kenapa kelas rewind ini, saya katakan, kelas yang wajib kalian kuasai? Karena kalian harus bisa mengatur arah dan posisi di saat menggunakan kelas ini. Dan, jika kalian bisa menguasainya, percayalah, kelas rewind ini adalah kelas yang bagus untuk bertarung dan menghindar, bahkan untuk melarikan diri. Lalu, kelas lainnya yang harus kalian kuasai adalah kelas yang paling saya sukai, kelas Defender. Apa itu? Oke.
Jika melawan musuh yang menggunakan senjata shotgun seperti ini, kalian harus bisa bermain jarak, dan jika terdesak, teruslah bergerak ke samping atau belakang musuh seperti ini, dan jangan coba-coba untuk berhadap-hadapan secara langsung, apalagi dengan jarak cukup dekat. Bukan hanya bertarung di ruang terbuka saja, tapi kelas Defender ini dapat digunakan juga ketika bertarung di dalam ruangan seperti ini. Tunjukkan eksistensi kalian. Apaan itu? Get over here! Jika bertarung di dalam ruangan seperti ini, kalian akan tetap bisa gunakan Defender ini. Untuk ruang sempit seperti ini, tidak perlu untuk terbuka dengan sempurna bagi Defender ini. Di sini, kita hanya manfaatkan efek flash yang dikeluarkan Defender ini. Jika tahu musuh gunakan shotgun, segera dengan cepat, ambil posisi pinggir atau belakang musuh. Jika lambat sedikit saja, atau hanya diam di depan, bisa dipastikan, musuh akan menang. Apalagi, dengan jarak cukup dekat seperti ini, dan musuh memakai shotgun. Kelas Defender, kelas yang harus kalian kuasai. Karena kelas ini, butuh latihan teknik-teknik khusus, agar kalian dapat dengan lincah, dapat tahu waktu yang tepat ketika gunakan kelas ini. Selain untuk bertarung, kelas ini pun dapat dijadikan sebagai tameng dari gempuran musuh. Tameng menahan kendaraan musuh, bahkan dapat digunakan di saat menolong atau merevive teman yang knockdown. Kelas lain yang harus kalian kuasai adalah kelas pump, terutama untuk bertarung jarak dekat seperti ini. Perhatikan. Anjing, kurang ajar sianya. Apaan itu? Okay. Kok nggak ada? Tunjukkan eksistensi kalian. Mau jadi jagoan lo? Ketika jarak seperti ini dengan musuh, segeralah gunakan kelas pump ini. Lalu, perbanyak gerakan kalian, dan teruslah melompat. Apalagi, musuh gunakan kelas Poltergeist. Jika musuh gunakan kelas Poltergeist seperti ini, teruslah melompat, sampai musuh di mode hilang ini menembak kita. Karena, dengan musuh menembak, ia akan kembali ke mode normal, atau terlihat lagi. Walaupun kelas pump ini hanya sekedar melompat saja, tapi kelas ini ada teknik-teknik khususnya juga, apalagi di saat bertarung. Jadi, kalian harus kuasai ini. Lalu, yang harus kalian kuasai lagi adalah kelas Poltergeist, kelas yang sukanya menghilang di saat ditembaki, seperti kelakuan si dia yang suka menghilang di saat kamu lagi sayang-sayangnya. Gue jedotin lo! This is Sparta! Gunakan kelas Poltergeist ini di saat kalian ingin dekati musuh ataupun menyerang musuh.
Tapi, jika lakukan ini, lakukan dengan cepat, apalagi, musuh selalu menghindar. Karena kelas ini, akan kembali terlihat normal, ketika si pengguna, lakukan tembakan, pukulan, ataupun terkena serangan musuh. Lalu, gunakan poltergeist, di tengah-tengah pertempuran seperti ini. Apalagi, kita selalu ditembaki dari arah lain, oleh musuh yang berbeda, ataupun keadaan terdesak, di saat duel 1 lawan 1. Anjing, kurang ajar sianya. Lalu, segera gunakan poltergeist, di saat kalian, tiba-tiba ditembaki oleh musuh yang tidak tahu keberadaannya, dan segera mencari coveran untuk berlindung. Dan, kelas poltergeist ini pun, dapat menjadi penentu kemenangan, tanpa harus bertempur dengan musuh. Perhatikan ini. LOL. Yes. Di saat musuh hanya tersisa 2, di sini, tidak perlu mencari, dan biarkan zona benar-benar jalan dulu, atau mengecil. Lalu, segera gunakan poltergeist ini, di saat memasuki zona, dan jangan membuka tembakan, tapi, cukup terus bergerak, apalagi, musuh pun, hanya diam menunggu kita membuka tembakan. Lalu, kenapa poltergeist ini, saya sarankan? Karena kalian, harus bisa membaca situasi dan waktu yang tepat, ketika gunakan poltergeist ini, jadi, tidak akan sia-sia. Di sisi lain pun, kelas ini, bisa untuk digunakan, ketika mengambil dogtag teman, ketika bermain tim, serta untuk ambil airdrop, dan, sangat bagus ketika bermain solo rank, jadi, kalian harus kuasai kelas ini. Latih terus teknik-teknik setiap kelasnya, terutama, kelas yang kalian sukai, dan jangan pernah takut untuk kalah, dan mati di saat bermain. Karena ketakutanmu, adalah penghambat skillmu untuk berkembang. Kelas-kelas tadi, sangat bagus untuk dipakai bertarung, apalagi, jika kalian sudah menguasai setiap kelasnya dan tidak asal pakai saja. Dan sangat cocok juga, dibawa ketika bermain dengan tim, ataupun, bermain solo rank, selalu sendirian, seperti seorang jomblo sejati, seperti saya, ya saya. Dan baiklah, itulah tips kali ini, dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua, khususnya, untuk pemula seperti saya. Nantikan tips ini, bagian selanjutnya, sampai jumpa, sekian, dan terima kasih.